Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat DSP yang berbahagia, kami doakan semoga penonton DSP dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rizki, dan tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan membacakan berita tentang era baru Timnas Indonesia yang ditulis di portal bola.net. Daftar bintang senior yang kemungkinan tersisih menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Siapa sajakah kira-kira? Kita bacakan beritanya. Bola.net, Timnas Indonesia harus merelakan impiannya untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Kekalahan yang diderita dari Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi zona Asia memastikan langkah Jaidses dan rekan-rekan terhenti. Skuad Merah Putih kini wajib move on dan mengalihkan fokus untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Betul. Kualifikasi Piala Dunia edisi berikutnya yaitu 2030 menjadi target yang bisa diupayakan lagi dengan segala potensi yang dimiliki. Di antaranya ada Piala Asia tahun 2027. Itu mungkin masih memakai skuad yang ada saat ini. Saat ini skuad Timnas Indonesia diisi oleh apa yang disebut sebagai narasi emas. Betul, itu yang kami sampaikan di video short kami. Kita telah melewatkan generasi emas pemain Timnas Indonesia melalui umur, melalui pemain, namun malang nasib kita tidak bisa tampil di Piala Dunia 2026. Pemain seperti Martin Paes, Jaidses, Kevin Perdong, Kevin Dix, Rizky Ridho, Dian James, Jakob Sayuri, Ole Romni, Liliano Yonatan, hingga Mauro Zylstra dinilai masih memiliki karir panjang. Kegagalan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini bukanlah akhir segalanya. Sebab pesta akbar sepak bola dunia berikutnya akan bergulir 4 tahun lagi. 5 tahun dari sekarang, bukan 4. Tiket untuk tampil di Piala Dunia 2030 masih sangat mungkin diraih kembali. Ya, kita berharap tidak setengah jalan seperti saat ini. Para pemain muda ini masih relatif muda dan bisa terus diandalkan Timnas Indonesia di masa depan. Pertanyaannya, siapa saja dari skuad saat ini yang kemungkinan besar tidak akan masuk lagi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 4 tahun mendatang? Yang pertama, Jordi Amat. Ya, Jordi Amat saat ini usianya 33, berarti ditambah 2028, 2025, 3 tahun lagi 36 tahun. Pada saat kualifikasi Piala Dunia 36 tahun, pada saat Piala Dunia 2030 38. Jadi sangat, ya kita tidak tahu kondisi fisik pemain, tetapi pada umumnya kalau sudah 38 tahun, kalaupun dibawa itu hanya mengisi bench pemain cadangan. Bek kawakan Jordi Amat menjadi nama pertama yang kemungkinan besar sudah mengakhiri eranya di Timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rencana menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Saat ini Amat berumur 33 tahun, yang berarti akan berusia 38 pada 2030. Meski penampilannya sedang bagus bersama klubnya Persija, nyatanya Amat lebih sering menjadi pemain serep di Timnas Indonesia. Ya. Duet bek sentral inti selalu diisi oleh Jaidses, Kevin Dix, ditambah lagi dengan keberadaan bek-bek muda seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kondisi ini semakin menyulitkan Jordi Amat untuk bersaing merebut posisi di tim utama. Tuh. Yang kedua, Joey Pelupesi. Joey Pelupesi, gelandang bertenaga kuda, juga terancam tidak masuk lagi ke skuad Timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Saya rasa kalau kualifikasi masih bisa, sebagai pelapis masih bisa, 32 ditambah 3, 35, ya masih bisa. Meskipun perannya cukup serentel dalam mengalirkan bola di lini tengah. Usia Pelupesi saat ini 32 tahun, artinya 4 tahun lagi eskalometer tersebut akan menginjak 36 tahun. Meskipun secara fisik Pelupesi cukup mumpuni dan berpotensi dipertahankan, faktor usia jelas menjadi pertimbangan. Betul. Yang ketiga ada Tom Haye.
Tom Haye, ini peran sentral yang sangat merugikan timnas Indonesia karena mencari pemain El Profesor seperti dia sangat sulit untuk saat ini. Yang bisa mengimbangi itu pun jauh juga Ipar Jenner. Tapi mudah-mudahan nanti ada dari entah itu dari naturalisasi yang baru atau dari U20 yang ada saat ini. Mudah-mudahanlah kita berharap ada dari dua sumber tersebut, baik itu dari nasional maupun dari diaspora. Tom Haye yang peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif selama ronde ketiga dan keempat Piala Dunia 2006, namun faktor usia akan menentukan apakah ia masih layak menjadi langganan di skuad Garuda 4 tahun ke depan. Gelandang Persib ini sekarang berusia 30, berarti pada saat kualifikasi 33 tahun masih bisa lah, 34 untuk 2030 masih bisa lah, mudah-mudahan masih bisa, tergantung Tom Haye bagaimana menjaga fisiknya. Kalau seperti Cristiano Ronaldo, dia baru saja menggolkan mencetak gol dalam kualifikasi Piala Dunia 2 malam yang lalu. Ya mudah-mudahan lah Tom Haye bisa menunjukkan kemampuan fisiknya lebih baik lagi. Ia juga cenderung mengalami cedera dan dianggap kurang memiliki daya tahan tinggi untuk bermain penuh 90 menit yang mengurangi tingkat kebugarannya. Ya, itu yang kita khawatirkan. Itu juga yang menjadi pertimbangan Patrick Kluivert tidak menurunkannya di pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Dan itu menjadi malangnya bagi kita, sehingga lini tengah kita cukup kerepotan menghadapi Arab Saudi. Kemudian Sandy Walsh, nah ini juga sangat vital sekali, walaupun stok bek kanan kita cukup banyak, tetapi Sandy Walsh adalah bek yang mampu bermain seimbang, maksudnya di membantu penyerangan dia juga bagus, dan menjaga pertahanan dia juga bagus. Mampu bermain di 4 bek dan mampu bermain dengan 5 bek atau 3 bek. Inilah kerugian kita, sementara inilah saatnya Sandy Walsh seharusnya tampil lebih baik di usia emasnya, namun apa yang mau dikata, dia tidak diturunkan di pertandingan pertama. Pelatih lebih memilih si kembar, yaitu siapa namanya? Lupa. Sama seperti Tom Haye, Sandy Walsh juga saat ini berusia 30 tahun. Nah, sama dengan, tapi Sandy Walsh saya rasa fisiknya lebih bagus dari Tom Haye. Nanti 34 tahun pada 2030. Berposisi asli sebagai pemain sayap kanan, ia kesulitan bersaing menembus skuad utama timnas. Nah, ini dia Kevin Dix dan Yakob Sayuri tadi, yang sekembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Lebih sering menjadi pilihan pertama di posisi tersebut. Itu karena pelatihnya Patrick Kluivert. Kalau pelatihnya bukan Patrick Kluivert, mungkin bisa jadi Kevin Dix ini akan diplot menjadi gelandang bertahan. Dan Yakob Sayuri akan diplot menjadi pelapis di sayap kanan. Tergantung pelatihnya. Faktor lain yang membuat peluang Sandy Walsh masih kecil menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya adalah tingkat kebugarannya. Ia rentan terhadap cedera yang kerap membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting bersama timnas Indonesia. Selanjutnya Mark Klok. Nah, kalau ini saya rasa kita sepakat, bukan kita tidak menghargai kemampuan dan apa yang telah diberikan kepada timnas Indonesia, namun andilnya di pertandingan melawan Arab Saudi menjadi kelemahan timnas Indonesia, saya rasa ya. Kita boleh berpendapat. Selanjutnya Mark Klok, gelandang naturalisasi yang sempat dipercaya Patrick Kluivert bahkan menjadi starter saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama ronde keempat kualifikasi. Namun Klok dihujani kritikan pedas atas penampilannya. Sosoknya semakin menjadi perbincangan para penggemar timnas Indonesia, terutama karena blundernya yang berujung gol balasan Arab Saudi yang dicetak Saleh
Abu Al-Samad. Banyak pihak menuding Klok sudah tidak layak lagi bermain. Saat ini 32, nanti di 2030-36. Kemudian Stefano Lillipali, ya ini sepakat kita tidak akan terlalu berpengaruh karena walaupun stok penyerang kita terbatas juga, tapi kita berharap dari U20 dan U17 nanti maupun dari satsetnya Pak Erik mencari pemain diaspora di Eropa dan Amerika bisa menggantikan peranan dari Stefano Lillipali. Stefano Lillipali saat ini sudah 35 tahun, jadi saya rasa mustahil lah. Kiprahnya bersama timnas Indonesia mengalami pasang surut sebelum dipercaya Patrick Kluivert untuk kembali jelang akhir putaran ketiga kualifikasi. Ia sudah absen selama 2 tahun bersama skuad Garuda. Selama round 3 dia tidak dipanggil oleh Sintayong karena Sintayong beranggapan bahwa masih banyak seperti Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan yang lain di posisi penyerang. Lillipali juga kerap diganggu cedera, seperti saat tampil bersama klubnya Borneo. Walaupun insting permainannya masih baik, ia wajib menjaga tingkat kebugarannya yang prima untuk menghadapi persaingan di timnas Indonesia mendatang. Disadur oleh Bola.com, Vincentius Atmaja Henry Wibowo, 14 Oktober 2025. Itulah sederetan pemain yang kemungkinan besar tidak akan berkiprah lagi nanti setidaknya di Piala Dunianya seandainya Indonesia lolos 2030, tapi di kualifikasi round 1, round 2 kemungkinan masih bisa diperkuat oleh deretan pemain ini. Terutama Tom Haye. Tom Haye merupakan pemain yang vital bagi timnas Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Mudah-mudahan kita mampu mencari pengganti yang sepadan atau di atas kemampuan dari Tom Haye. Demikian berita dari bola.net hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo DSP.